Bismillah. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran IPA kelas 8. Di video ini masih membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes. Kalian pasti tahu kan, batu yang dimasukkan ke dalam air pasti tenggelam. Contohnya batu kecil ini, ketika dimasukkan ke dalam air, dia pasti akan tenggelam. Tapi, kapal pesiar yang begitu besar, kenapa bisa terapung di atas air laut ya? Bukannya kapal pesiar lebih berat? Sebelum membahas lebih lanjut, tujuan pada video pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengetahui bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, membedakan benda tenggelam, terapung, dan melayang. Yang ketiga, mempelajari cara menghitung gaya apung. Dan yang keempat, mempelajari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ke atas disebut juga gaya apung. Arah gaya apung berlawanan dengan arah gaya berat benda. Semakin besar gaya apungnya, maka posisi benda dalam air semakin ke atas. Terdapat 3 kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Yang pertama, ada benda tenggelam. Misalnya telur ini yang kita masukkan ke dalam air. Mengapa telur dapat tenggelam? Alasannya adalah massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air, dan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Kemungkinan kedua adalah benda terapung. Semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar, dan gaya apung telur semakin besar juga, sehingga telur dapat terapung. Kemungkinan yang ketiga adalah benda melayang. Penambahan garam yang pas dapat membuat massa jenis air dan telur seimbang, sehingga telur melayang. Pada saat benda melayang, massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis air. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam adalah jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Massa jenis dilambangkan dengan ρ. Penulisannya seperti ini ya. Dan lagi, syarat benda tenggelam yaitu gaya berat benda lebih besar daripada gaya apungnya. Syarat benda terapung adalah jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, dan juga berat benda lebih kecil daripada gaya apungnya. Dan yang terakhir, syarat benda melayang adalah jika massa benda besarnya sama dengan massa jenis zat cair, dan gaya berat benda sama dengan gaya apungnya. Siapa di antara teman-teman yang pandai berenang? Bagaimana rasanya badan kita ketika berada di air? Lebih berat atau lebih ringan? Biasanya badan akan terasa lebih ringan ya di dalam air, karena pada dasarnya setiap benda yang berada di air beratnya akan berkurang. Untuk membuktikannya, simak percobaan berikut. Pada percobaan tersebut diketahui berat benda di udara 1,5 Newton ditimbang menggunakan neraca pegas. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air, berat benda berkurang 0,2 Newton. Artinya, berat benda di udara lebih besar daripada berat benda dalam air. Untuk menghitung berapa nilai gaya apung atau gaya ke atasnya, tinggal cari selisih berat benda di udara dan berat benda di dalam air. Atau jika dituliskan secara matematis, FA sama dengan WU dikurangi WA. FA adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton. WU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton juga, dan WA adalah berat benda dalam air, satuannya pun Newton.
Sebagai contoh pada percobaan tadi, berat benda di udara adalah 1,5 Newton, berat benda di air adalah 1,3 Newton, sehingga gaya apungnya sama dengan 1,5 dikurangi 1,3, jadi sama dengan 0,2 Newton. Untuk menghitung gaya apung atau gaya ke atas, selain menggunakan rumus yang tadi, kita juga dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. FA sama dengan Rho kali G kali V. Keterangannya, FA adalah gaya apung satuan Newton, Rho adalah massa jenis zat cair satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan V adalah volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan satuannya meter kubik. Prinsip hukum Archimedes dimanfaatkan pada alat-alat berikut. Yang pertama, kapal laut. Bagian bawah kapal dibuat berongga supaya dapat diisi udara. Sifat udara lebih ringan daripada air sehingga massa jenis kapal laut menjadi lebih kecil dari air, sehingga kapal laut dapat terapung. Yang kedua adalah kapal selam. Kapal selam dapat terapung, melayang-layang, dan tenggelam di dasar laut. Mengapa bisa seperti itu ya? Di dalam kapal selam terdapat sebuah tangki air dan pompa udara bertekanan tinggi. Jika kapal selam tenggelam, tangki air harus diisi penuh. Jika akan melayang, pompa udara akan membuat sebagian air yang ada dalam tangki keluar, sehingga massa jenis air dan kapal selam menjadi sama. Dan jika kapal selam ingin terapung, maka pompa udara akan membuat seluruh air dalam tangki keluar, sehingga terisi oleh udara sepenuhnya. Dan massa jenis kapal selam menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Alat yang ketiga yaitu jembatan Poton. Jembatan ini terbuat dari beberapa drum kosong yang diikat atau disatukan. Nah, karena drumnya kosong jadi diisi udara sehingga bisa terapung. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai hukum Archimedes. Terima kasih sudah menyaksikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.